to my channel, Nadil Flakes. Debbie, ibu mau bicara sebentar. Hari ini ibu dan ayah sidang cerai. Hari ini banget, Bu. Kenapa baru bilang sekarang? Karena ibu nggak tahu gimana cara ngomongnya. Ibu masih coba menerima semuanya juga. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Ibu yakin ini semua bukan kebetulan. Ini mungkin karma kita, Debbie. Hah, karma. Karma? Gimana, Bu, maksudnya? Iya, karena dulu kita berbuat jahat sama Sabil. Kita tuduh dia. Kita hina dia. Kita usir dia dari hidup kita tanpa kasih kesempatan jelasin apapun. Dan sekarang, rumah tangga ibu hancur. Sekarang kita hidup serba pas-pasan gini. Jauh dari kehidupan sebelumnya yang serba ada. Kita benar-benar terpuruk banget. Aku juga sering mikir begitu, Bu. Semenjak ayah dan Sabil pergi, hidup kita hancur banget, Bu. Setelah memberitahu Debbie tentang sidang perceraian yang akan berlangsung hari ini, ibu segera bersiap. Wajahnya tampak lelah. Ibu beranjak keluar rumah. Tak lama kemudian, sebuah taksi datang menjemputnya di depan rumah. Dengan langkah pelan, namun pasti, ibu masuk ke dalam taksi. Tujuannya jelas, kantor kejaksaan yang tak jauh dari rumah. Di sanalah sidang perceraian antara ibu dan ayah akan digelar. Sementara itu, ibu tiba di kantor kejaksaan. Wajah-wajah asing berlalu lalang. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Di ruang sidang, suasana dingin dan formal. Ayah sudah duduk di sisi lain, tanpa menoleh sedikit pun. Bapak, sebelum saya ketuk palu, saya ingin mendengar langsung dari Anda. Apa alasan utama Anda mengajukan gugatan cerai ini? Dan apakah Anda benar-benar yakin dengan keputusan ini? Ya, Yang Mulia. Saya sangat yakin. Selama bertahun-tahun, saya dibutakan oleh kepercayaan yang salah. Anak saya, Sabil, satu-satunya anak saya dari pernikahan sebelumnya. Selama ini dia diperlakukan tidak manusiawi di rumah. Dia dipukul, dibuli, diperlakukan kasar, bukan oleh orang luar, tapi oleh istri saya, dan juga anak tiri saya, Debbie. Apakah Anda menyaksikan langsung kejadian itu? Izin Yang Mulia, saya melihat sendiri kekejaman istri saya dan Debbie terhadap anak saya, Sabil. Semuanya terekam di CCTV yang saya pasang diam-diam di rumah. Saya melihat Sabil dipukul, dihina, bahkan disiram air kotor hanya karena hal sepele. Dia dikurung, dimaki, dan dipermalukan, bukan sekali, tapi berulang-ulang. Dan saya tidak tahu selama ini, karena mereka melarang Sabil bicara kepada saya. Ananda Sabil, karena kamu disebut dalam kesaksian sebagai korban, kami minta kamu menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur. Tidak perlu takut. Ini ruang yang aman untukmu. Selama tinggal bersama orang tuamu, apakah benar kamu mengalami kekerasan fisik maupun psikis? Ya, Yang Mulia. Hampir setiap hari, saya sering dipukul, dihina, diteriaki. Bahkan untuk hal-hal kecil, saya merasa seperti bukan bagian dari keluarga. Ibu tiri saya dan Debbie, mereka sering memperlakukan saya seperti sampah. Kalau saya menjawab atau melawan, mereka akan mengancam saya. Sementara itu, di sisi lain ruang sidang, ibu tampak gugup dan gelisah. Wajahnya pucat, tangan gemetar di atas pangkuan. Setiap kata yang keluar dari mulut Sabil seperti menghantam langsung ke dadanya. Ketakutan mulai merayap di balik tatapannya, bukan hanya karena kebohongan yang mulai terbongkar, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tak lagi bisa mengendalikan keadaan. Seluruh ruangan kini melihatnya bukan sebagai ibu, tapi sebagai pelaku. Saya, selaku hakim, memutuskan bahwa perceraian disetujui. Seluruh harta bersama diberikan kepada Pak Reno sebagai wali sah. Dari Sabil, putusan diambil berdasarkan bukti kekerasan yang dilakukan Ibu Rini dan Debbie terhadap Sabil. Ibu Rini dinyatakan bersalah, dan hak asuh serta harta sepenuhnya jatuh ke tangan Pak Reno dan Sabil. Thanks for watching. Subscribe sekarang.